Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, sesungguhnya kami mengalami pergumulan untuk meyakinkan diri kami dan kami mengalami segala kebaikan Tuhan. Karena tatkala kondisi kehidupan kami seperti yang tidak kami harapkan, maka terkadang kami goyah. Biarlah melalui pujian ini mengingatkan bahwa Engkau Allah yang memperhatikan kami. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Sebentar kami juga akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah dari dalamnya kami kembali menilik seberapa besarkah iman kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah, sumber kekuatan yang sanggup memberikan kelegaan kepada setiap kami. Berkati kami ya Tuhan, tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berada di minggu ketiga dan hari ini kita hendak belajar sebuah tema tentang Tuhan yang memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Namun sesungguhnya nats yang diberikan bukan nats yang mudah untuk dijalani di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca bersama-sama Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ayat 17 para pria, ayat 18 para wanita, dan 19 kita membaca bersama-sama. Mari pria akan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Silahkan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita sama-sama, 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika kita melihat ayat 17 dan ayat 18, itu satu kondisi yang tidak mudah Bapak Ibu. Itu satu situasi kondisi yang sebetulnya kalau kita mau melihat kehidupan yang kita jalani, iman kita, kepercayaan kita, kebersandaran kita kepada Tuhan, itu memang patut untuk diuji. Apakah memang sedemikian? Kalau kita memperhatikan, tulisan Habakuk ini, buat saya tulisannya keren Bapak Ibu ya. Khususnya di bagian pasal 3. Sebuah tulisan dengan ungkapan-ungkapan yang indah, menggunakan istilah-istilah yang apakah cukup untuk mewakili tatkala dia mengenal, mempercayai Tuhan itu Tuhan yang seperti apa, begitu ya. Walaupun di dalam bagian tulisan itu mungkin sebagian orang sebuah ungkapan-ungkapan yang bisa saja dibilang lebay tentang Allah. Apakah memang Allah yang seperti itu? Ya. Tapi saya ingat salah satu komentar ya yang muncul dari film Passion of Christ, begitu ya. Passion of Christ itu kan ada komentar, wah itu film terlalu berlebih-lebihan. Film yang cara mengungkapkan penderitaan Yesus itu kok sangat tidak manusiawi dan lain sebagainya. Tetapi ada komentar lain mengatakan sangat besar kemungkinan apa yang diungkapkan di dalam film itu
itu tidak pernah sanggup mewakili penderitaan yang dialami oleh Yesus yang sesungguhnya. Nah, menggunakan cara berpikir yang sedemikian, saya mencoba memberanikan diri menjawab atas pertanyaan-pertanyaan saya sendiri, saudara. Karena ketika kita mencoba untuk membaca Habakuk 3 ini, ada ungkapan-ungkapan tentang Allah itu yang luar biasa. Saya ambil contoh, Bapak Ibu, saya bacakan aja. Tuhan, ayat yang kedua, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hiduplah itu dalam lintasan tahun, nyatakan itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, yang maha kudus dari pegunungan Paran, keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh pujian kepadanya. Ini masih oke, saudara. Hal-hal yang biasa kita temukan di dalam bagian Mazmur, kurang lebih cara pengungkapan atau diksi pengambilan istilah-istilahnya ya kurang lebih lah. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Perhatikan ayat 6. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Lalu bagian yang lain, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendari kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya. Matahari, bulan berhenti di kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Saudara, saya mencoba membaca Habakuk ini, saudara. Ada sebuah ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa tentang kemahakuasaan, kedahsyatan, kekuatan Allah yang begitu luar biasa itu, saudara. Dan ketika kita memperhatikan bagian itu, saya berpikir, apakah nggak terlalu lebay? Habakuk ini mencoba mengungkapkan tentang Allah yang seperti itu. Sementara cara berpikir kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, kita memahami apa yang ada di sekitar kita untuk meresponi dan kita jalani dalam kehidupan, kita tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Sehingga kita berpikir, lebay ini ungkapannya. Tapi dengan cara berpikir yang tadi itu, saudara, Passion of Christ, mungkin saja apa yang diungkapkan oleh Habakuk ini tidak pernah bisa mewakili tentang Allah yang jauh lebih dari itu. Kekuatan Allah, kekuasaan Allah yang jauh lebih dari itu. Yang artinya kalau Allah itu Allah yang begitu luar biasa terhadap semua ciptaannya, dan dia adalah Allah yang melakukan segala sesuatu di dalam kehendaknya dan di dalam kasih sayangnya, baru kita masuk di ayat 17, 18, 19. Artinya begini, sekalipun ya, bunga itu sudah nggak muncul begitu ya, tolong tampilkan ayat 17-nya. Ya, kita coba melihat ini di dalam sebuah bagian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Satu lagi, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ada satu bagian, ya, ada satu bagian di dalam tafsiran yang saya baca, ini sedang membicarakan sebuah tantangan iman untuk mempercayai Tuhan dalam satu kondisi yang terburuk dalam kehidupan kita.
Saudara, jadi logical flow saya begini. Dari ayat 1 sampai ayat yang saya tadi bertanya, lebay tentang Allah itu. Tetapi saya mencoba melihatnya, Allah itu tidak pernah cukup dijelaskan dengan apa yang diungkapkan oleh Habakuk. Kalau Allah itu begitu luar biasa, mari kita melihat, kalau keadaan seperti 17, masih punya imankah kepada Allah yang begitu luar biasa itu? Sekali lagi, kalau kita menghadapi satu kondisi seperti di ayat 17, sementara ayat yang lain sudah mengungkapkan tentang Allah yang begitu luar biasa, masih punya imankah kita kepada Allah yang begitu luar biasa itu? Sehingga ayat 18 itu akhirnya kita bisa aminkan. Coba kita lihat ayat 18. Namun aku bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, ini obrolan di dalam bimbingan pranikah. Obrolan dalam bimbingan pranikah ketika kita bicara tentang komunikasi di dalam pernikahan. Atau di dalam topik-topik tertentu, misalkan bagaimana kita memiliki sudut pandang yang bersedia digeser untuk melihat perbedaan itu sebetulnya satu berkat yang memperkaya kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita. Terus biasanya ada bagian yang saya bilang begini, ini mah secara materinya gampang kita pahami. Gampang kita pahami. Kita bahkan mungkin bisa mencari beberapa rujukan buku-buku terkait dengan pernikahan untuk menguatkan bagian ini. Problemnya ketika kita menjalani pernikahan dan kita menghadapi masalah dengan dalam pernikahan itu, rumusan-rumusan atau petunjuk-petunjuk yang kita pelajari hari ini di dalam materi bimbingan pranikah itu, apakah bisa mampir dalam benak kita, membuat kita kemudian menjadi seorang yang punya hikmat untuk menggunakan dan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Problemnya terkadang bukan apa yang kita ketahui, tetapi ketika kita menjalani pernikahan itu sendiri, apakah kita mau terjadi seperti ini? Oh mau Pak, lalu siapa yang akan memulai, suami atau istri misalkan? Siapa yang bersedia untuk kemudian merendahkan diri? Siapa yang berani untuk mengungkapkan kebenaran? Problemnya siapa? Karena faktanya pertengkaran kan tetap terjadi. Hal yang tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan kita. Artinya begini Bapak Ibu, acap kali sebuah statement-statement atau pernyataan-pernyataan itu kita bisa terima. Tetapi ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, ternyata tidak mudah untuk menjalani keyakinan itu, menolong kita untuk kita mencoba merespon dalam kehidupan itu, saya harus hidup seperti ini. Kurang lebih dengan cara melihat seperti itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, 17-18 itu satu lompatan keyakinan, kebersandaran yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Karena ini juga sangat terkait dengan cara kita mencoba mengenal Allah kita itu Allah yang seperti apa. Dan kita sendiri punya sebuah harapan pertumbuhan atau keimanan kita itu seperti apa. Ambil satu contoh. Ambil satu contoh. Acap kali ada orang bilang gini, Pak, kami sekarang beribadah di gereja A. Pak, kami sekarang beribadah di gereja B. Terus ada satu statement yang sering kali muncul. Di sana kami bertumbuh. Ya baik dong, di sana mereka bertumbuh. Tapi coba saya ajak Bapak Ibu berpikir, memaknai bertumbuh itu apa sebetulnya?
kita kemudian mendefinisikan saya bertumbuh di sana itu apa? Mungkin benar bertumbuh karena benar-benar bertumbuh. Ada satu komunitas yang membuat dia bisa mengalami proses pertumbuhan itu. Ada satu pertemanan yang bisa terjalin. Ada satu bentuk asupan-asupan kerohanian yang mungkin itu ya membuat seseorang bertumbuh. Tapi kira-kira bertumbuh itu apakah ya karena saya cocok, saya pas. Ini masih di dalam ruang netral sebetulnya. Ini masih dalam ruang netral. Yang tadi itu dalam ruang spiritual oke lah bertumbuh. Ini dalam ruang netral. Tapi kalau kira-kira kita langsung ambil yang lebih ekstrim, misalkan dalam 2 Timotius 4, ada satu need tertentu secara manusiawi yang bisa disuplai dari pihak luar dan cocok dengan telinga saya, cocok dengan kemauan saya. Mungkin enggak itu memberikan kontribusi untuk mendefinisikan saya bertumbuh di dalamnya? Saudara, saya mencoba membuat grade-grade begitu ya saudara. Mungkin enggak itu menjadi sebuah kontribusi untuk mendefinisikan saya bertumbuh. Kenapa? Ya karena saya cocok. Karena itu yang saya mau. Karena itu yang saya cari. Maka saya bertumbuh di dalamnya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bagian 17-18 transisinya itu di dalam salah satu saya ambil lagi materi bimbingan pranikah Bapak Ibu. Yang sebetulnya ini menjadi bagian yang saya kutip dalam gembala untuk next week-nya. Jadi di dalam bimbingan pranikah khususnya sesi mengapa Anda mencintai pasangan Anda. Mengapa Anda mencintai pasangan Anda? Nah, di sana dia menggunakan hierarchy of need-nya Abraham Maslow dengan 6 tahap, 6 level. Lalu setiap 2 level itu dikategorikan secara personality, seseorang yang belum terlalu dewasa, orang yang mulai dewasa, dan orang yang dewasa. Begini, di level 1, hierarchy of need atau hierarchy of love, kalau saya boleh kaitkan dengan bimbingan pranikah, manusia itu punya kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan materi dan kebutuhan yang terkait dengan fisik. Secara fisikal dan material itu menjadi sebuah kebutuhan yang paling primer. Kebutuhan primernya ada di situ. Boleh enggak? Boleh saudara. Kita punya kebutuhan primer, kalau kita menempatkan kebutuhan primer kita itu masalah harta, masalah materi, itu ya wajar. Karena di dalam Matius 6, mulai ayat 25, Tuhan membicarakan tentang kebutuhan primer, tapi jangan khawatir. Jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, begitu ya. Jangan khawatir. Karena burung pipit di udara itu nggak pernah nabur, tapi nggak pernah kelaparan dia. Bunga bakung itu kemudian liar, tetapi Salomo nggak pernah bisa seindah dia. Gitu. Itu kan kebutuhan manusia yang paling dasar. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan materi lah. Tapi di dalam bagian Maslow dikatakan manusia kalau punya kebutuhan dasarnya adalah materi dan fisik. Dan karena ini dibicarakan dalam konteks mengapa Anda mencintai pasangan Anda. Jangan-jangan cintamu kepada pasanganmu itu sebetulnya belum bersifat personal, belum bersifat pribadi, belum bersifat aku menyayangi kamu apa adanya.
kamu sebagai seseorang yang aku cintai. Karena tanpa disadari ada sesuatu yang mendorong dia, sesuatu yang mengarahkan dia ketika dia punya hierarki of need yang pertama, materi, maka materi itulah yang mendorong dia bisa mencintai seseorang. Ketika seseorang itu mungkin dalam perjalanan rumah tangganya bisa memenuhi kebutuhan materinya dia. Sehingga di dalam satu penjelasan dikatakan begini, jangan-jangan kamu itu mencintai pasanganmu, gitu ya. Pasanganmu itu orangnya baik, karakternya oke, tapi kamu ternyata nggak sayang. Karena apa? Kamu tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhanmu yang paling primer, yang kamu anggap paling primer, paling penting itu kamu nggak dapat dari dia. Dia boleh ganteng, tapi gajinya di bawah UMR. Gitu. Dia orangnya, karakternya boleh bagus, gitu ya. Tapi dia tidak secara fisik tidak ganteng, tidak seperti ya cowok-cowok ganteng lah, atau cewek-cewek yang menarik lah begitu. Karena fisik itu tetap menjadi bagian yang penting, memberikan kontribusi tatkala kamu kemudian muncul perasaan cintamu kepada dia. Saudara-saudara, kita masih di tahap 1 ini. Nah, ketika tahap 1 ini kemudian dikatakan, jangan-jangan kamu mencintai pasanganmu sebetulnya bukan karena personnya, tetapi karena sesuatunya yang sesuai dengan kebutuhanmu. Saya bawa ke bagian ini, saudara. Kira-kira kita itu mencintai Tuhan karena faktor apa, saudara? Kita itu mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan karena faktor apa? Kalau level iman kita masih ada di situ. Saudara, di dalam kelas persiapan, walaupun ini sebetulnya untuk minggu depan, saya bilang, sekarang kita coba lihat. Ada teologi yang menawarkan itu. Yang membangun imannya, kalau kamu itu kemudian disebut sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, kalau kondisi perekonomianmu seperti ini. Kalau kondisi kesehatanmu seperti ini, maka Tuhan itu memberkati engkau. Tetapi kalau kondisinya terbalik, maka Tuhan itu sedang murka dan menghukum engkau. Saudara, pemahaman teologi yang seperti itu nggak bisa menjawab Habakuk 3:17, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa menjelaskan Habakuk 3:17 yang loncatnya ke 18. Namun aku tetap bersorak-sorai kepada Allah. Nggak bisa, saudara. Karena nggak masuk di dalam pemahaman rumusannya, dia nggak masuk, saudara. Nah, saudara, apakah cinta kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan sebetulnya levelnya masih level 1? Level 1. Yang artinya kita mengatakan, Tuhan engkau baik, engkau itu luar biasa, engkau itu dahsyat. Karena kebutuhan level 1 kita itu terpenuhi saat ini. Terpenuhi. Kita bisa ngomong seperti itu. Salah satu penafsir untuk bagian ini yang saya baca itu mengatakan demikian. Dalam kenyang, kita merasakan semua itu di dalam Tuhan. Gitu ya. Itu mungkin mudah. Tapi ketika kita lapar dan berkekurangan, kita melihat semuanya itu di dalam Tuhan, itu sulit. Itu sulit. Saudara, orang yang di level 1 itu mengalami seperti ayat 17, hampir dapat dipastikan, aku kecewa sama Tuhan. Bahkan dia akan meninggalkan Tuhan. Saudara, sedikit bocoran untuk minggu depan. Itu cara berpikirnya iblis. Cara berpikirnya iblis kan begitu. Dia berpikir
bahwa manusia itu kalau segala yang dimilikinya nggak ada, habis, seperti ayat 17, pasti dia akan meninggalkan dan mengutuki Tuhan. Itu di Ayub 1 kita temukan dialog antara iblis dengan Allah. Ketika Allah bilang, kamu ketemu nggak hambaku yang setia itu, hambaku yang jujur itu, ya, hambaku yang takut akan Allah itu. Saudara-saudara, iblis cuma bilang, ya habis kamu berkati dia sih, kamu lindungi apa yang menjadi milik kepunyaannya. Ya bisa saja dia menjadi orang yang kemudian hidupnya itu sungguh-sungguh di hadapanmu. Coba ulurkan tanganmu, hilangkan itu semua, bahasa gampang yang begitu. Lalu Tuhan cuma bilang, ya lakukanlah, tapi jangan nyawanya, dibilang. Jangan orangnya ya. Saudara, kita tahu kan kisahnya Ayub. Anaknya 10 hilang, seluruh kekayaannya habis, gitu ya saudara. Karena agendanya cuma satu, agenda iblis. Pasti Ayub akan mengutuki engkau. Ayub pasti akan mengutuki engkau kalau kondisi itu hilang. Saudara, pasal kedua, yang mengutuki sebetulnya bukan, dia nggak berhasil iblis. Tapi istrinya yang mengatakan, Papa, kamu masih bertekun, percaya kepada Tuhan yang seperti itu, kutuki saja. Itu setelah kemudian bagian yang kedua, saudara. Bagian yang kedua itu di pasal kedua dikatakan apa? Sama kan? Ya, tulang ganti tulang, kulit ganti kulit, orang itu akan melakukan apapun juga untuk nyawanya. Lalu Tuhan bilang, silahkan. Tapi seolah-olah nyawanya itu urusanku. Lalu dia kena barah, garuknya aja pakai beling, saudara. Dalam kondisi yang seperti itu, istrinya bilang, ngapain masih bertekun di dalam dia? Kutuki saja. Istrinya dipakai sebagai alatnya iblis untuk melakukan agendanya, supaya Ayub mengutuki. Cara berpikir iblis apa, Bapak Ibu? Cara berpikir iblis, kalau seluruh hartanya hilang, bahkan kesehatannya itu hancur, pasti dia bisa mengutuki. Tapi ternyata kalau kita membaca Ayub, kan tidak seperti itu. Nah, ayat 17 itu sedang berbicara tentang sesuatu yang sudah tidak ada apa-apanya yang menjamin perjalanan kehidupan kita bisa makan, kita bisa menjalani hidup. Enggak ada, saudara. Artinya kita dalam satu kondisi yang habislah, katakan demikian. Karena ada orang guyonan, ya ara tidak berbunga, begitu ya. Pokoknya hasil-hasil itu semua sudah nggak ada. Bahkan lembu sapi, ternak juga nggak ada. Tapi ada yang mengatakan, loh, tapi yang ada di lumbung masih banyak, gitu ya. Deposito di bank juga masih oke, begitu. Saudara-saudara, bukan itu, saudara. Sehingga saya memperhatikan 17 ke 18 itu membutuhkan itu merupakan satu masa yang tidak mudah. Ayat itu mah gampang, lagunya banyak, saudara, yang digubah dari bagian itu. 17 sekalipun, ayat 18-nya oke banget. Namun hatiku tetap bersorak-sorai. Hatiku tetap bersuka cita. Hatiku tetap beriman kepada Dia. Saudara-saudara, disinilah kita mencoba untuk memahami, menyelami, dan maunya mengalami bahwa kelegaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan, saudara. Bukan di dalam apa yang kita pegang, bukan dalam apa yang kita kuasai. Ada satu perkataan yang saya dengar pertama kali, itu di tahun 89 akhir, yang mengatakan demikian.
ketika Tuhan mengizinkan tanganmu itu kosong, sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan supaya hatimu itu penuh. Ketika apa yang kamu pegang itu sudah nggak ada lagi, tanganmu itu kosong, saat itulah Tuhan sedang beracara untuk memenuhi hatimu. Saudara, iya, kalau kita buka hati kepada Tuhan. Bapak Ibu, maukah kita mengalami kelegaan yang seperti ini? Beranikah kita kemudian mengutarakan, mengungkapkan pernyataan iman dan menjalani iman yang seperti ini? Sekalipun, namun hatiku tetap kepada Tuhan. Tadi satu lagu yang dipimpin oleh liturgis, yang terambil dari Mazmur, yang mengatakan, ya siapa yang kuingini? Itu kalau kita membaca Mazmur itu secara lebih lengkap begitu ya. Sekalipun dagingku itu habis lenyap, yang ada padaku itu hanyalah Allah. Artinya kalau sudah tidak ada apa-apa, ya hatiku itu yang terpenting bagi aku adalah Allah. Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan apa yang kita hadapi, yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Baik terkait dengan kesehatan mungkin, terkait dengan sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang mungkin selama ini mulai hilang, tetapi di dalam keadaan yang demikian, beranikah kita mengatakan, namun aku bersorak-sorai di dalam Dia. Sukacita kita murni muncul di dalam relasi kita dengan Allah. Bukan karena diakibatkan kondisi-kondisi di sekitar kehidupan kita. Enggak mudah, saudara, menerima bagian ini enggak mudah. Yang dianggap bahwa ini mungkin pernyataan-pernyataan konyol, saudara. Karena cara berpikir kita memang kontribusi kelegaan itu buat kita adalah hal-hal yang sifatnya yaitu tadi. Mungkin materi, mungkin jabatan, mungkin apa, dan lain sebagainya membuat saya mengalami satu kondisi sukacita, hati yang lega. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sehingga kita juga bisa memahami satu ayat yang tadi Pak Victor juga sudah sampaikan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kalau kelegaan itu cara berpikir kita itu terkait dengan level 1 tadi, berarti mari datang kepadaku yang letih lesu, aku memberikan kelegaan. Oh, Tuhan membuat saya, kebutuhan saya itu akan terpenuhi. Tuhan akan membuat saya, keinginan saya, need saya itu akan terpenuhi. Itulah sebabnya saya terkadang berpikir, saya di sana bertumbuh. Bertumbuh, harapan dalam doa saya, mudah-mudahan dia memang bertumbuh, mengenal Tuhan. Bukan pertumbuhan-pertumbuhan yang sebetulnya hanya karena ada level of need dalam spiritual life-nya, dalam dia membangun konsepnya, membangun imannya, dia dapat di situ. Ada sesuatu yang sesuai dengan telinganya. Bapak Ibu, itu yang coba kita pikirkan. Mungkin khotbah hari ini juga tidak akan memberikan kelegaan bagi Bapak Ibu. Justru bikin PR, membuat kita jadi berpikir, masa sih gitu? Bukankah aku ke gereja itu aku mau dapat kelegaan, kok disuruh mikir? Ya karena mungkin cara kita memandang tentang kelegaan di dalam Tuhan itu
yang sesuai dengan keinginan saya, aku baru lega loh seperti ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Tidak mudah bagi kami sejujurnya ya Tuhan, untuk mengungkapkan seperti Nabi Habakuk. Hati kami tetap bersorak-sorai di dalam Engkau. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Sekalipun ada kondisi-kondisi di sekitar kehidupan kami tidak seperti yang kami harapkan. Tapi mungkin fase-fase seperti ini kami butuhkan, agar Tuhan Engkau senantiasa memenuhi hati kami. Engkau membuat kami berpegang hanya kepada Engkau, bukan kepada apa yang kami miliki. Tuhan, tolonglah setiap kami. Hamba-Mu tidak akan pernah bisa memahami apa yang menjadi kegundah-gulanaan dari setiap kami. Tetapi biarlah Tuhan Engkau terus boleh berkata-kata melalui firman-Mu. Tolonglah setiap kami, agar kami ya Tuhan boleh berpegang, meyakini kelegaan yang sejati hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengaku. Amin.